Come back to me. I can't live on this ship without you. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama cerita kita. Apa kabar kalian? Semoga yang sedang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Kita semua tahu bahwa banyak sekali planet di luar sana. Kita cuma bisa melihatnya dari jarak jauh menggunakan teleskop karena jaraknya yang sangat jauh, ratusan tahun, bahkan bisa ribuan tahun. Kecepatan cahaya. Jika ada pesawat yang bisa mengantarkanmu berpindah planet, apakah kamu mau ikut? Semisal ada pesawat super cepat atau alat hibernasi. Kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Passengers Reales tahun 2016. Film ini bercerita tentang perjalanan manusia yang akan berpindah ke planet lain, dibintangi oleh Chris Pratt sebagai Jim Preston, Jennifer Lawrence sebagai Aurora Labe, Michael Shannon sebagai Arthur, Lawrence Fishburne sebagai Gus Mancuso, atau Sang Kapten. Tanpa banyak berbasa-basi, sebelum lanjut, aku minta tolong pada kalian, like, komen dan subscribe. Di awal film kita diperlihatkan sebuah pesawat raksasa antar bintang. Pesawat ini bernama Avalon, dimiliki oleh perusahaan Homestad Company. Bumi sudah terlalu penuh. Homestad Company menawarkan perjalanan migrasi ke planet lain, berkapasitas 5.000 penumpang, dan 258 awak. Pesawat Avalon sedang menempuh rute dari bumi ke planet yang bernama Homestad 2, berjarak 120 tahun cahaya. Karena saking jauhnya jarak yang ditempuh, maka mereka melakukan hibernasi. Hal tidak terduga terjadi, pesawat dihujani batu meteor. Sebetulnya pesawat Avalon sudah memiliki sistem yang cukup canggih untuk mengatasi hujan meteor. Tapi, ada batu meteor yang sangat besar, sebesar gunung. Batu itu tidak terbakar semua di lapisan atmosfer pesawat, menabrak pesawat dan menimbulkan kerusakan. Sistem membangunkan seorang insinyur mekanik yang bernama Jim Preston. Manusia hologram muncul di hadapannya. Dia berkata bahwa Jim telah tidur selama 120 tahun. Komputer memeriksa kesehatannya, dan dia dalam keadaan baik. Jim pergi ke kamarnya, bahkan jalan pun masih sempoyongan. Setelah berhibernasi, hal yang wajar jika merasa mual. Semua di kapal ini dioperasikan oleh komputer, pembersih debu oleh robot. 4 bulan lagi pesawat akan sampai di planet baru, Homestad 2, penumpang akan dipersiapkan, hidup bersama koloni baru. Esok harinya, Jim pergi ke ruang pembelajaran 38, dia akan dilatih, hidup membuat koloni barunya. Manusia hologram menyambutnya, dan memberikan penjelasan, bahwa mereka berasal dari planet yang bernama Bumi, tapi sekarang Bumi sudah terlalu penuh, dan biaya hidup di sana sangat mahal. Bersama Avalon, mereka melakukan migrasi ke planet yang sangat indah, Homestad 2. Jim sangat bingung, dari tadi dia tidak melihat satu orang pun. Dia berkeliling, berteriak mencari orang lain, tapi tidak ada satu orang pun yang menjawabnya. Jim sekarang ada di ruang utama, tiba-tiba ada komputer penolong bersuara. Dia mengarahkan ke ruang pengurusan penumpang, tapi di sana tidak ada satu orang pun. Jim pergi ke ruang kapten, tapi ruangan kapten memerlukan izin khusus, tidak sembarang orang bisa masuk. Jim semakin kebingungan, semakin takut, dia tidak tahu harus melakukan apa, hanya seorang diri. The captain is usually found on the bridge in the command ring. Jim ke ruangan observatorium. Apapun yang ingin kita lihat, observatorium ini bisa menunjukkannya, seperti Mbak Google yang serba tahu. Jim bertanya, di mana letak planet Homestad 2, dan di mana letak planet Bumi. Homestad 2 berada di galaksi Bakti System. Mereka sedang dalam perjalanan ke sana. Avalon akan tiba sekitar 90 tahun lagi ke Homestad 2, dan mereka sudah 30 tahun meninggalkan Bumi. Sekarang Jim baru sadar bahwa dia bangun terlalu awal, jauh sebelum sampai tujuan. Jim membuat pesan video. Pesan akan dikirim menggunakan sinar laser. Jim sangat senang pesan terkirim, tapi pesan akan tiba ke Bumi dalam waktu 19 tahun, dan paling cepat akan mendapat balasan dalam waktu 55 tahun, dengan biaya yang sangat mahal $6.012. Ketika Jim hendak kembali ke kamar, dia bertemu dengan seorang lelaki penjaga bar.
Tapi kok jalannya melayang seperti itu? Ternyata dia hanyalah sebuah robot android, dia bernama Arthur, dan setelah itu, Jim pulang ke kamar dan tidur. Setelah bangun tidur, Jim pergi ke kantin, dia memesan secangkir kopi, hanya cukup memindai gelang pengenal, sangat canggih, semua serba menggunakan robot. Ya, bayangkan kopi ini sudah 30 tahun di pesawat, tapi tidak basi. Jim bukan penumpang kelas emas, makanan yang dipilih pun sangat terbatas. Setelah minum kopi, Jim membaca buku tentang kapsul hibernasi, dia pergi ke gudang peralatan, untuk mengambil sesuatu yang dibutuhkan. Setelah sedikit membaca, tidak butuh waktu lama, Jim bisa menyalakan kembali kapsulnya, dia pun masuk ke dalam kapsul, bersiap tidur kembali. Jim kembali bisa tersenyum, setelah beberapa menit, bukannya dia tidur, dia malah kehabisan nafas. Dengan susah payah, Jim bisa keluar kembali dari kapsul. Jim masih belum menyerah, dia kembali ke ruangan kapten, untuk membongkar paksa pintunya, dari memukul menggunakan palu, mengebobor, bahkan sampai menggunakan las, tapi itu bahan yang sangat keras, semuanya sia-sia begitu saja. Setelah itu, tiba-tiba pintu elevator rusak sesaat. Jim kembali kepada Arthur. Arthur si robot android, menjadi tempat terakhir untuk menceritakan apa yang dia alami. Seperti yang sudah putus asa, tapi Arthur kembali memberikan semangat. Dia menyarankan pada Jim untuk menikmati hidup, jangan memikirkan yang di luar kendalinya, jalani saja yang ada. Dipikir-pikir benar juga kata-kata si robot, Jim bisa memanfaatkan fasilitas mewah di pesawat ini dengan gratis. Jim membongkar paksa kamar penumpang kelas emas, yang memiliki ruangan yang sangat besar, dan fasilitas yang sangat mewah. Bermain basket, makan di restoran mewah, berdansa, dan nonton bioskop. Sudah setahun lamanya dia melakukan hal tersebut, lama-lama dia merasa jenuh, sampai lupa mencukur jenggot. Robot-robot pembersih menjadi teman setiap hari. Jim sangat frustasi, dia sudah seperti orang gila. Jim berjalan-jalan di ruang hibernasi, dia melempar botol minum, lalu Jim mencoba pakaian astronot, baju astronot dianggapnya sebagai manusia, menjadi astronot, bisa cukup menghiburnya, melihat pesawat Avalon yang sangat megah dari luar, dan keindahan bintang yang tiada ujungnya, membuatnya takjub. Jim sempat terfikir untuk melakukan bunuh diri. Dengan keluar pesawat tanpa baju pengaman, dia berlari, dan menginjak botol yang sempat dilemparnya tadi. Sewaktu dia terjatuh, pandangannya tertuju kepada kapsul hibernasi seorang wanita, dia bernama Aurora Lane. Jim langsung terpesona dengan kecantikan Aurora, dia langsung mencari tahu informasinya, dia seorang penulis. Sepanjang hari, Jim cuma melihat video-video tentang Aurora, sambil makan, sambil minum, dimanapun dan kapanpun. Jim terfikir untuk membangunkan Aurora dengan sengaja, supaya dia memiliki teman dan tidak merasa bosan lagi di kapal ini. Jim memikirkan hal ini selama berhari-hari, kejam memang, tapi dia juga tidak punya pilihan, dia butuh teman. Sampai suatu waktu, Jim bulatkan tekad untuk membangunkan Aurora. Jim menyiapkan segalanya, mencukur janggutnya biar kelihatan ganteng, bakal ketemu wanita cantik, menyiapkan alat-alat mekaniknya, kapsul mulai terbuka, komputer menyambut kebangunan Aurora. Sedangkan Jim lari terbirit-birit, menyembunyikan semuanya, menghilangkan jejak-jejak kejahatannya. Jim keluar keringat panas dingin, ada rasa bersalah pada dirinya. Dia menemui Aurora di ruang utama, pura-pura tidak tahu apa-apa. Aurora kebingungan, kenapa yang lain belum bangun. Jim menjelaskan apa yang terjadi, bahwa dia dan Aurora bangun lebih awal. Ruang kapten terjaga dengan aman. Sudah 1 tahun, Jim mencoba masuk ke sana, tapi tidak bisa. Aurora sangat panik, dia berlari ke ruangan kapsul, mencari kapsulnya kembali, untuk melanjutkan hibernasinya. Jim menjelaskan semuanya, bahwa sangat tidak mungkin menggunakan kapsul yang lama, karena kapsul ini cuma bisa dipakai, sekali pakai saja. Sekarang dia belum menemukan cara hibernasi kembali. Seperti yang kita tahu, Arthur menjadi sahabat dari Jim, dia selalu menjadikan Arthur curahan hatinya. Jim juga menceritakan bahwa dia juga yang membangunkan Aurora, tanpa mereka sadari kerusakan yang terjadi di kapal semakin parah.
Esok harinya Jim sarapan pagi bersama Aurora. Ternyata Aurora adalah penumpang kelas emas, dan sempat berbagi makanan padanya. Usaha Jim ini mulai membuahkan hasil. Untuk mendekati Aurora, dia masih belum menyerah, mencari cara untuk bisa berhibernasi kembali, berusaha membongkar ruang pilot untuk mengisi hari-harinya. Aurora setiap pagi berlari mengelilingi kapal dan menulis diari di komputernya. Aurora adalah seorang penulis, dia ingin pergi ke planet baru, dan kembali lagi ke bumi. Waktu ke waktu, dia mulai menerima dan terbiasa, dia mulai menerima kehadiran dari Jim. Mereka mulai sering mengobrol, mereka berjalan-jalan di ruangan kapsul, makan siang bersama, berdansa, dan juga nonton bioskop, dan diakhiri dengan minum di barnya Arthur. Suatu ketika Jim memberikan hadiah, miniatur sebuah gedung di Amerika, itu membuat Aurora teringat kembali ke rumahnya di bumi, dan mulai kesem-sem sama Jim. Pernah Jim menemukan robot yang rusak, dia membetulkannya, menjadikannya robot, remote control. Jim menjadikan robot itu, sebagai pembawa pesan, pada Aurora, untuk mengajaknya kencan. Esok harinya Jim berpenampilan sangat tampan, dia pergi ke kamar Aurora. Hari ini Aurora sangat cantik, Jim terpukau melihatnya. Dia mengajak Aurora untuk menggunakan pakaian astronot, pergi keluar pesawat, untuk melihat keindahan alam semesta. Tapi bagaimana Aurora mengganti pakaiannya? Aurora sangat senang, mereka terbang melayang-layang, seperti hendak menangkap bintang. Setelah itu, Aurora sangat terlena pada Jim, mereka terbuai dalam asmara. Robot biasa menjadi saksi percintaan mereka. Selain mekanik mesin, Jim ini adalah mekaniknya wanita juga. Tidak lupa Aurora menulis semua yang terjadi pada dirinya, di buku digitalnya itu. Pernah suatu ketika mereka melintasi bintang Arcturus, sangat indah dan mengagumkan sekali. Ini menjadi hadiah ulang tahun Aurora, sebuah bintang raksasa yang menyala. Jim hendak melamar Aurora hari ini, tapi kejadian yang tidak terduga terjadi, ketika mereka mengunjungi bar milik Arthur, manusia android. Dia malah bicara sembarangan. Dia bilang pada Aurora, bahwa Jim lah yang telah membangunkannya dari kapsul. Meskipun Arthur robot yang pintar, tapi dia tetap bukan manusia, tidak memiliki perasaan atau rasa bersalah. Aurora sangat syok mendengar semua itu. Lelaki yang dicintainya, adalah lelaki yang menghancurkan impiannya menjadi penulis pertama, yang kembali ke bumi. Aurora tidak ingin lagi bicara dengan Jim, melihat mukanya saja dia langsung mual ingin muntah. Suatu malam Aurora menghampiri ke kamar Jim, tapi bukan ingin bercinta, melainkan untuk memukuli Jim. Kesalnya udah memuncak, gak bisa ditahan-tahan lagi. Aurora menunjukkan kejantanannya. Setelah kejadian itu mereka sudah tidak lagi saling bertanya, malah cuma sibuk bertengkar. Tanpa disadari pesawat semakin rusak, mesin makanan rusak, begitu juga lift tidak mau bergerak. Kerusakan sudah semakin parah, membangunkan kapsul hibernasi dari sang kapten. Kapten mengeluhkan, kenapa ada sebuah pohon di pesawatnya. Ternyata itu adalah pekerjaan dari Jim. Kapten terheran-heran, karena ini adalah kegagalan hibernasi yang pertama kalinya. Kapten mencari tahu kerusakan melalui komputer, tapi komputer tidak menunjukkan apa-apa. Semua data baik-baik saja. Kapten harus menemukan kerusakannya, akan tetap melakukan perjalanan ke Homestead 2, tidak mungkin memutar balik pesawat, karena akan memerlukan waktu yang sama. Sepertinya Kapten tidak dalam keadaan baik, dia merasa sakit kepala, tapi waktu tidak lama, harus bergegas, membetulkan semuanya. Kemudian Kapten memeriksa masing-masing kapsul dari mereka. Kapten mengetahui bahwa Jim yang membangunkan Aurora. Selama ini dia pikir Jim beruntung bisa hidup berdua dengan Aurora, tapi ini adalah sebuah kesengajaan. Aurora ingin Jim dihukum oleh Kapten, tapi Kapten tidak mau ikut campur, karena hal yang terpenting sekarang adalah mencari kerusakan pesawat. Sampai sekarang kerusakan pesawat belum ditemukan. Tiba-tiba gravitasi dan semua lampu mati total. Lihatlah Aurora sedang berenang, semua airnya terbang melayang. Dia kebingungan dengan apa yang terjadi, tidak bisa meraih udara.
seolah air tidak ada ujungnya. Aurora hampir mati, tapi untungnya gravitasi menyala kembali. Sedangkan Jim dan Kapten sedang ada di tempat tidur. Kapten dan yang lain kembali lagi mencari penyebab kerusakan. Bermula 2 tahun yang lalu, mulai dari Jim terbangun, sesuatu yang besar terjadi di hari itu. Apapun yang terjadi, mereka harus menemukan kerusakan dengan cara manual. Jika tidak segera diperbaiki, maka kerusakan-kerusakan berikutnya akan semakin parah. Mereka pergi ke ruangan mesin utama, harus memeriksa semuanya secara manual. Ruangan sebesar ini dikerjakan 3 orang saja, tapi tiba-tiba Kapten terjatuh pingsan. Dia dibawa ke ruangan rawat, diperiksa oleh sebuah dokter robot. Terjadi 612 kegagalan dalam tubuhnya. Dokter mendiagnosa bahwa hidup sang Kapten tidak akan lama lagi, tidak bisa disembuhkan. Satu-satunya cara, dia cuma bisa minum obat penenang. Badannya sudah sangat lemah, dia sudah putus asa. Kapten memberikan gelang pengenalnya pada Jim untuk masuk ke ruang-ruang khusus. Sekarang semua tanggung jawab diberikan pada Jim untuk membetulkan pesawat ini. Dan setelah itu dia meninggal. Setelah Kapten meninggal, keadaan semakin parah, semua sistem komputer rusak, keadaan semakin tegang, kerusakan sudah menjalar kemana-mana. Lihat Arthur yang tidak terkendali, dia memukul-mukul gelas, dan membenturkan kepalanya. Singkat cerita, Jim dan Aurora pergi kembali ke ruangan mesin utama. Mereka mengecek perangkat, satu persatu. Mereka menemukan pintu yang terkunci. Jim membuka paksa pintu itu, dan tiba-tiba, Aurora tertarik angin. Untungnya dia bisa berpegangan, sedangkan Jim tersangkut di pintu. Ternyata ada sebuah lubang di pesawat. Aurora menutupnya dengan tablet, lalu disusul Jim, menyemprotkan sebuah lem perekat. Ternyata bukan saja cuma ada satu lubang. Jim mengikuti lubang itu mengarah kemana. Jim menemukannya, sesuatu yang membuat lubang, membuat masalah 2 tahun lalu. Batu meteor itu membuat kerusakan, menabrak komputer, pengendali reaktor, mengambil suku cadang pengganti. Semua suku cadang tersedia di pesawat, tidak begitu sulit, jika ditemukan sejak awal sebenarnya. Jim dan Aurora menggantinya secepat mungkin. Tapi setelah diganti ada lagi permasalahan baru, pintu luar tidak mau terbuka, dan Jim harus keluar untuk membukanya, meskipun membahayakan nyawa, tapi ini bukan pilihan. Jim harus keluar. Dia membawa pintu tahan panas untuk pelindung, tapi kejadian ini ada hikmahnya juga, membuat Aurora kembali lagi jatuh cinta padanya. Aurora menangis melihat Jim melakukan hal itu. Dia harus berjanji akan kembali untuknya. Dia yakin tidak bisa hidup di pesawat tanpa bersama Jim. Jika Jim mati maka Aurora pun akan mati. Keadaan semakin tegang, reaktor hampir meledak, karena terlalu panasnya. Jim bergegas menuju pintu, tapi malah yang lebih gawat kembali datang. Ketika pintu dibuka, pintunya langsung tertutup lagi. Jim harus tetap di sana, waktu semakin sempit, tidak ada pilihan lain. Aurora menarik tuasnya, Jim ikut terbakar, menahan suhu panas yang sangat tinggi. Lalu dia terlempar keluar, dengan lemparan yang sangat keras, membuat tali pengaman putus, dan menjauh dari pesawat. Untungnya dia masih sadar, dan menggunakan pintu yang dia pegang, untuk mengalihkan lemparan. Baju astronotnya ternyata robek, oksigen makin menipis. Untungnya Aurora masih terhubung, dan dia bergegas menjemput Jim keluar, sedangkan Jim sudah pasrah, dia sudah kehabisan oksigen dan tidak sadarkan diri. Aurora menjemput Jim, dia menemukannya dengan bantuan komputer. Jim sudah terlempar cukup jauh. Aurora menghampirinya, hampir tidak terjangkau, untung masih ada sedikit tali yang mengambai. Aurora meraih talinya, dan bergegas membawa Jim kembali ke pesawat, dibawa ke ruangan medis dan diperiksa oleh robot. Sebenarnya Jim jantung sudah tidak berdetak, membutuhkan pertolongan dokter. Robot menolak melakukan tindakan. Untungnya ada gelang milik Kapten, yang bisa memerintah robot melakukan pertolongan. Tanpa adanya izin dari dokter, Jim kembali bisa bernafas, membuat Aurora sangat senang dan tersenyum kembali. Kini semua masalah telah berakhir.
Kemudian Jim memakamkan sang kapten, melemparnya keluar pesawat, tata surya yang tak terbatas. Jim berhasil mengubah Dr. Robot menjadi tabu hibernasi, menggunakan gelang pengenal milik kapten. Jim ingin Aurora kembali tertidur, dan bangun ketika sampai tujuan nanti, tapi kapsulnya cuma satu. Aurora tidak ingin meninggalkannya sendirian. Mereka berdua memutuskan untuk hidup berdua di kapal ini, tidak ada yang tidur berhibernasi kembali. Akhir yang sangat bahagia, Jim melamar Aurora, sudah lama dia ingin melakukan ini. 88 tahun berlalu, pesawat telah sampai di Homestead 2, semua penumpang dan awak dibangunkan, tapi banyak yang berubah. Jim dan Aurora mengubah kapal menjadi taman yang indah, film pun tamat.